Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 1872150011. Dosen pengampu Bapak Uza Sukmana MPD selaku dosen perekonomian Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan dan atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi adalah disebut investor atau penanam modal. Investasi adalah membeli aset atau barang dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai dari aset tersebut. Ketika seorang individu membeli barang sebagai menggunakannya, tujuannya bukan untuk mengkonsumsi barang tersebut, melainkan untuk menggunakannya di masa depan. Suatu investasi adalah selalu menyangkut pengeluaran sejumlah modal hari ini, mulai dari waktu, tenaga, uang, atau aset dengan harapan hasil yang lebih besar di masa depan. Jenis investasi berdasarkan waktunya. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini adalah jenis investasi yang dilakukan dalam periode waktu yang relatif pendek. Biasanya keuntungan dari investasi jangka pendek adalah diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Karena jangka waktunya pendek, imbal hasil dari investasi jangka pendek tentu juga lebih kecil. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposit. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Sedangkan investasi jangka panjang ini adalah investasi yang menimbulkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungannya. Biasanya para investor baru dapat menikmati hasil dari investasinya adalah minimal dalam 5 tahun hingga puluhan tahun mendatang. Imbal hasil dari investasi jangka panjang tentu akan lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Contoh dari investasi jangka panjang adalah pembelian tanah, investasi saham, reksadana, dan investasi emas. Macam-macam atau jenis investasi. Yang pertama, saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas dengan penyertaan modal. Maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegangan saham. Yang kedua, obligasi, surat uang. Obligasi adalah salah satu efek yang tercatat di bursa. Obligasi biasanya diterbitkan oleh koperasi maupun negara. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat uang di samping suku. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah jenis investasi yang cocok investor pemula. Secara sederhana, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal untuk selanjutnya investasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat, dalam jangka dan waktu tertentu di bank, maka akan mendapatkan bunga sebagai imbalan. Yang kelima, properti. Investasi properti adalah salah satu jenis investasi berbentuk emas. Emas adalah jenis investasi real atau berbentuk fisik yang sangat digemari. Emas jadi salah satu pilihan menarik karena memiliki resiko yang cukup rendah. Emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahunnya. Yang keenam, deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang menyimpan uang fisik, investasi ini memiliki benda fisik yang nyata. Investasi properti sangat menguntungkan karena harganya terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan dan manfaat investasi. Yang pertama, kebebasan finansial. Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial atau financial freedom.
di mana seseorang dianggap seseorang bisa mendapatkan passive income dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Tujuan berikutnya investasi adalah melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang, menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengembangkan urusan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kekayaan. Sejatinya manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki bagi seseorang yang bekerja. Hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan. Ini alasan mari mutu sinifasan tolak bayar utang BLBI 29 triliun. Yang keempat, kebutuhan darurat. Banyak orang memilih investasi adalah karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Ini karena di masa mendatang terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi beberapa kondisi darurat. Contoh investasi seperti biaya renovasi atau membeli rumah, biaya pendidikan, biaya naik haji, hingga biaya rumah sakit apabila sakit di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.